الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian ilmiah Masjid Muhammad yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan kembali untuk bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka talabul ilm. Tentunya kita menuntut ilmu karena memang wajib berilmu sebelum beramal, dan banyak janji-janji dalam Al-Quran yang membuat kita ini terangkat derajat kita karena menuntut ilmu. Salah satunya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada janji Allah mengangkat derajat yang banyak buat orang-orang yang selalu menuntut ilmu, sehingga banyak kemudahan yang bakal didapat. Dunia yang penuh fitnah ini akan membuat manusia ini teruji dengan ujian yang banyak. Kita pernah bahas beberapa dalil yang menjelaskan tentang manusia ini pasti berbuat dosa dan salah. Ma min 'abdin mu'min illa wa lahu dhanbun ya'tabu alfaina ba'da alfaina aw dhanbun wa mu'min alayhi la yufariqu hatta yufariqu dunya. Innal mu'mina khaliqun muftanan tawwaban nasiyah idza dzukira. Orang beriman ini bukan orang yang maksum, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Kesalahan dan dosa yang dirutinkan ini akan menjadi penyebab datangnya kesulitan dalam kehidupan. Karena memang Rasulullah SAW menjelaskan di sekian banyak riwayat bahwa penghalang rezeki nikmat yang Allah turunkan karena kemaksiatan yang dilakukan. Manusia yang berilmu akan tahu bahwa terhalang kebaikan yang dia inginkan di sisi Allah ini karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbin yusib. Karena memang maksiat tersebutlah yang menghalangi rezeki seseorang, rezeki umum. Jangan diidentikan cuma dengan uang saja. Kesehatannya rezeki yang masya Allah. Jadi kita bisa kumpul di sini, kita dapat rezeki iman sama Allah nih, masya Allah. Menjadi strong minor di tengah masyarakat yang mayoritas non muslim, kita masih bisa bertahan menjadi orang yang baik.
menjadi orang yang dikatakan ghuraba. Mungkin banyak berbeda kita dengan jutaan manusia, tidak masalah. Asal kita nggak berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada permasalahan. Kalau memang sedikit itu berlian, tentu dicari banyak orang. Ini kan yang berbahaya ini kan justru yang sedikit ini kadang-kadang menyerupai yang banyak. Makanya ada hambatan yang diingatkan dalam bab tashabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati. Kemungkinan terwarna itu mungkin sekali. Banyak orang yang tak terasa menjadi orang yang terwarnai. Padahal kita punya agama ini kan yuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai. Sehingga muslimnya ya harus mewarnai, bukan diwarnai. Apalagi tentu berkaitan dengan ibadah. Ya, Islam ini ya'lu wa la yu'la. Di atas enggak ada yang mengarahkan ketinggiannya gitu loh. Maka enggak diperbolehkan kita beragama dengan menyerupai non muslim. Ya. Walaupun sudah banyak di hadapan mata kita ini banyak orang-orang yang melakukan itu, bahkan terang-terangan melakukan aktivitas bid'ah yang Nabi mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu kan sesat dan setiap yang sesat itu kan di neraka. Ini kan Nabi yang ngomong, bukan kaleng-kaleng harus. Cuma yang mau bilang apa? Maka malah yang kita lihat di masyarakat ini orang nggak mengiklankan sunnah, yang diiklankan ya bid'ah. Ya, saya nggak banyak keliling lah di Bali ini, sehingga nggak banyak melihat ajakan-ajakan aktivitas bid'ah gitu ya. Kalau di beberapa kota di Jawa itu kita nggak heran, kita riding pakai motor keliling beberapa tempat ini, sepanjang jalan yang kita lihat ini ajakan berbuat bid'ah. Seakan-akan sunnah itu sudah tidak banyak. Seakan-akan sunnah ini sudah nggak perlu diiklankan. Allahu Akbar. Padahal kalau boleh jujur, berapa banyak orang yang mengaku sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia tidak mengerti apa yang Nabi Muhammad contohkan. Sementara ulama mengumpulkan konsekuensi syahadat ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Maka kewajiban kita kan 4. Ta'atuhu fima, mentaati semua perintah beliau. Ya. Ijtinabu bima nahaa alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Karena perintah dan larangan beliau, perintah dan larangan Allah. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Karena tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Bahkan beliau mengatakan ma kharaja minni illa haqq. Tidak keluar dari mulutku kecuali yang hak. Kalau kau mengaku umat Muhammad, lakukan perintah beliau, jauhkan larangannya, dan harus tahu konsekuensi untuk tidak melakukan perintah lebih besar dosanya ketimbang melakukan larangan. Dalam kitab Fawaidul Fawaid, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menjelaskan tentang besarnya dosa orang yang melanggar perintah. Ya. Lebih besar ketimbang orang yang melanggar larangan. Ya, saya sempat sampaikan kemarin bahwa ya, Adam itu melanggar larangan. Pada taqrabu hadis sajarah, nggak boleh mendekatkan diri dengan pohon tersebut. Adam mendekati, tapi Adam kan bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, tapi kalau iblis melanggar perintah jelas, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Karena memang kalau orang yang tidak mau melaksanakan perintah identik dengan kesombongan. Tapi kalau orang yang melanggar larangan biasanya nafsu syahwat. Karena manusia ini punya syahwat. Ya, kita nggak bisa menghindari syahwat. Sudah fitrah manusia memiliki syahwat. Bahkan dalam ada surat Al-Imran ayat 14 ada mengatakan Zayyina lin-nasi hubbus syahwat. Dibikin indah sama Allah dunia ini buat manusia. Ada kecenderungan. Dan ini semua kalau kita tinggal di Bali ya ada. Minan nisa fitnah perempuan. Sehingga laki-laki suka melihat perempuan, yang perempuan pun suka melihat perempuan.
perempuan pakai baju bagus, ya, enak dipandang, apalagi nggak pakai baju gitu ya. Ini jangankan laki, perempuan pun seneng lihat penampilannya. Saya sampaikan, sering saya bilang bahwa kalau ada perempuan cantik atau perempuan yang lain ini, lihat tuh bajunya bagus tuh. Beli di mana tuh? Kepo gitu loh. Tapi kalau laki pakai baju bagus, laki lain nggak bakal begitu, betul? Ada yang bagus tuh, lihat. Karena memang laki-laki tidak menjadi fitnah, perempuan yang menjadi fitnah gitu loh. Ini harus dipahami. Sudah diberikan informasi, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Akan ada fitnah syahwat yang dikedepankan minan nisa wal banin, anak ini pun fitnah. Tidak sedikit orang ini terkecoh dengan anak, bahkan kadang-kadang gara-gara anak aja nggak bisa belajar di masjid, betul. Anak nggak berdosa, orang tuanya yang berdosa karena mengganggu orang lain konsentrasi. Lagi Nabi yang mana yang menyuruh bawa anak kecil ke masjid kalau memang belum layak untuk diperintahkan dan dicontohkan? Adibu auladakum inda sab'in. Ajarkan adab anak-anak kamu ketika usia 7 tahun. 7 tahun fadl ajar ke masjid. Dia sudah bisa dilarang, bisa diarahkan. Cuma kadang-kadang semangat tanpa juntrungan kita bawa anak yang belum 7 tahun, nasib menjadi fitnah, betul. Manalah kita tahu ada orang yang nanti mungkin gerutu di hatinya, ini anak kurang ajar, dia terzolimi karena nggak bisa konsentrasi, doanya manjur loh. Akhirnya anak besar dalam kondisi kurang ajar, kita nggak tahu. Atau mungkin ada orang yang punya ain, ya, melihat anak tersebut melakukan sebuah aktivitas terjadi. Ini banyak. Intinya anak juga fitnah. Dan siapa yang nggak suka dengan yang namanya anak? Semua orang suka dengan anak. Maka Allah katakan fitnahnya anak. Al-bani wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah. Perabotan rumah tangga. Ya, di Bali ini banyak. Kalau kita mau cari ornamen pajangan rumah banyak. Nah, orang ke Bali ini resikonya terkena fitnah ini. Ima fitnah wanita atau bawa anak kemari bingung ngedidiknya karena banyak pemandangan yang gak layak dipandang. Belum lagi ornamen-ornamen yang menjanjikan indah di rumah kita, mengatasnamakan seni. Padahal di Islam juga diatur. Islam ini menyukai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Cuma ada batasan. Indah menurut siapa? Kalau sampai lukisan dipandang indah dan itu bernyawa, patung dipandang indah dan itu mengandung unsur nyawa, ya jelas salah. La'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para pelukis, para perupa. Bahkan malaikat nggak masuk ke rumah yang ada hal-hal seperti itu kan. Nahnu haula'il malaikah la nadkhulu baital lati fi surah Al-Baqarah. Kami para malaikat ini nggak masuk ke rumah yang ada begituannya gitu. Ornamen ada. Qanatir muqantar min adh-dhahabi wal fiddah, baik yang terbuat dari emas maupun perak. Wal khailil musawwamah. Khailil musawwamah kalau dulu itu kuda-kuda perang yang cepat gitu. Sekarang enggak lah, orang enggak pakai kuda, bukan berarti ini ayat terhapus. Dulu mungkin kalau kereta kuda, kalau sekarang jadi mobil ya. Dulu ada yang namanya unta, bahkan sebagian ada yang menggunakan gajah. Mungkin kalau sekarang jadi mesin ya motor-motor besar lah, mobil. Khailil musawwamah itu kuda-kuda cepat ya, motor sport lah. Karena orang sudah nggak pakai kuda kan, kendaraan-kendaraan tersebut. Allahu a'lam. Atau mungkin sekarang juga dulu orang pakai bagal, pakai keledai. Mungkin sekarang motor-motor kecil, matic atau begitu ya. Tapi khairul musawwamah. Kalau jadikan fitnah, siapa yang nggak suka dengan kendaraan? Orang semua suka. Kadang-kadang nggak punya motornya saja, merek motornya di baju gitu. Ya. Ngelihat aja seneng gitu loh. Punya belakangan lah. Yang penting seneng aja dulu gitu. Karena memang fitrahnya seperti wal khairul musawwamah. Wal an'am. Binatang ternak Bali terkenal dengan sapi Balinya, betul.
The best beef in the world ya sapi Bali. Dunia mengakui loh. Maka teman-teman di New Zealand lagi mengembang biakan sapi Bali. Dagingnya bagus, merah, tulangnya kecil, ya. Karkasnya itu besar, sapi Bali. Dan di dunia cuma sapi Bali yang duduk di lumpur pantatnya putih. Tidak ada sapi lain yang pantatnya putih kecuali di Bali, betul kan? Makanya kalau orang-orang luar datang ke Bali beli sapi senang. Sapi dimandiin, dibersihin, ya, Masya Allah. Intinya sudahlah, ini bahasanya bukan berarti ini ayat buat Bali, bukan ya. Jangan cocok logi nih. Cuma memang Allah informasikan seperti kita tinggal menyamai saja. Oh iya ya, siapa sih yang nggak suka dengan binatang ternak? Semua orang suka. Apalagi nanti menjelang Idul Adha, wow. Semua orang statusnya jual sapi, jual kambing sudah. Walaupun nggak paham sapi, nggak paham kambing, yang penting ikut jualan aja dulu. Jadi broker gitu ya. Wal hars, ya ini apa, ladang yang luas. Siapa yang nggak suka tanah yang luas? Padahal yang diperuntukkan untuknya cuma 2x1 sebagai tempat kuburnya nanti kan. Cuma ya orang suka. Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunya. Ketahuilah itu kenikmatan dunia. Wallahu inda husnul ma'ab. Ya, dan kepada Allah tempat kembali. Maksudnya apa? Ya, itu bakal ditinggalkan. Itu bakal ditinggalkan. Kita disuruh berilmu, dunia ini fitnah, dunia cuma perhiasan. Cuma yang tahu itu ya orang yang berilmu. Makanya bahasa Allah itu kan i'lamu, berilmulah kalian. Ij'al nafsakum 'aliman bil 'ilmi, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Kehidupan dunia ini cuma main-main. Kehidupan dunia ini sesuatu yang melalaikan dan perhiasan. Dan yang namanya perhiasan itu nggak dipakai selamanya. Cuma sekedar supaya tahu ya ada peruntukannya ada. Supaya tahu yang kau miliki milik Allah bukan milik kamu. Jangankan harta yang banyak, napas pun, udara pun yang kau hirup ya disuruh Allah keluarin lagi betul. Karena napas bukan milik kamu, oksigen bukan milik kamu. Pasti antum nggak mau dibuang untuk oksigen, rusak urusannya itu. Jangan dibuang lagi sudah. Selesai berarti antum. Uang yang antum pegang sekarang 100.000, hitungan jam sudah dipegang sama orang lain. Dunia seperti itu. Wazinah, ini perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad. Cuma bermegah-megah, berbangga-bangga dengan jumlah bilangan anak. Yang membuat orang yang tak berilmu takjub, kama salihaitin a'jabal kufar nabatu. Persis kayak orang kafir yang takjub. Ya, ngelihat bukit yang tadinya gersang sekarang hijau merona itu. Jadi status tanda-tanda kiamat. Arab hijau. Dari zaman dulu tiap musim dingin emang hijau. Ntar coba foto musim haji nanti gersang lagi. Ini kita kekecoh sama sosial media. Wallahi kekecoh kita, dan kita berkomentar tentang sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, karena sosial media ini kan memancing kita untuk berkomentar. Ya, karena semua kita lihat nggak tersortir. Ya kalau orang yang ilmiah nggak semua percaya. Cuma karena nggak semuanya ilmiah, ya kadang-kadang dia percaya. Mau bilang apa? Berkomentar. Nah kita pengen bahas. Kita pengen bahas. Ya kalau begitu Ustaz, judul yang kita bahas ini kan diam itu emas. Iya. Diam itu emas. Maksudnya apa? Ternyata memang kalau kita tahu yang namanya emas sesuatu yang berharga, ya artinya diam itu berharga. Cuma diam untuk apa? Ya karena memang nggak boleh kita banyak berkomentar tentang sesuatu yang kita nggak berilmu. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmizi, kata Nabi, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah.
fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalb wa in abadan nas indallah qalbul qasiyah al-qalbul qasiyah. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan Anda ini banyak ngomong tanpa zikir di dalamnya. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong, ya. Allah ciptakan mulut ini untuk bicara. Qulil haqqo walau kana, katakan yang hak walaupun pahit, sampaikan. Balighani walau ayat, sampaikan. Ini membutuhkan mulut. Cuma ada intibah peringatan Nabi yang mengatakan la tuksirul kalam. Jangan memperbanyak ngomong. Hukum asal yang ngomong ini nggak boleh. Kayak ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim wa muta'al. Hukum asal dunia ini mal'unah, terlaknat. Terlaknat semua yang di dalamnya. Ini yang ngomong Rasul. Kecuali orang yang alim. Kecuali sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah, orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Sisanya mal'un, terlaknat. Dan untuk sesuatu yang terlaknat kau berebut, ini manusia. Karena kejahilan, karena tak ada ilmu yang dimiliki. Padahal betapa banyak ayat yang menekankan i'lamu 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 afala tatafakkarun afala ta'qilun. Banyak. Yang Allah pengen kita ini bukan cuma sekedar taklidil a'ma, mengekor secara buta, bukan. Karena sudah sempurna syariat, sudah. Tugas kita tinggal mendalami syariat tersebut dan gak ada komplain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Udah gak ada komplain, sudah. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan syariat, tugas kita cuma mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh. Cuma bagaimana mau patuh kalau kita nggak berilmu? Ternyata patuh itu ya dengan sebab. Kamu bisa patuh tentu dengan sebab. Ya. Seperti Imam Syafi'i, kita pernah bahas di awal-awal kajian kita yang lampau. Ketika awal kita ketemu di Masjid Muhammad. Imam Syafi'i menekankan sekali buat orang yang menuntut ilmu, kalau pada akhirnya ingin mendapatkan kepatuhan dalam hidupnya ketika beribadah, tolong jangan cuma hiporia, jangan cuma bangga bisa ngumpulin ustadz di masjid sini gitu loh. Manfaat ngumpulinnya apa? Oh, kalau masjid ana sudah kumpul semua ustadz, ana berani adu sama masjid lain. Panitianya juga begitu. Kalau kita yang panitia yang ustadz mana nggak nurut sama aneh. Yang jadi permasalahan manfaat tidak ilmu yang disampaikan. Maka beliau mengatakan lan tanalal ilma illa bisittah. Zarum bika an tafsilha bi bayan. Dzaka wa hirs wa ijtihad wa bulghah wa sahbatul ustad wa tul zaman. Ini bukan main-main. Ini yang ngomong Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menggunakan bahasa lan, never, tidak akan pernah gitu loh. Lan tanalul ilma, kamu tidak akan pernah dapat ilmu kalau cuma sekedar menghafal Quran. Wallahi Ibnu Muljam pun menghafal Quran. Kalau cuma sekedar penghafal Quran, Snuk Hogrona pun penghafal Quran di Aceh itu. Cuma untuk menghancurkan Islam, betul? Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh penghafal Quran. Karena peruntukan Quran sebagai hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ketika kau menuntut ilmu, apa yang kau makan? Kalau Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min su' an-naru haqqub, itu bukan main-main. Jangan-jangan kau menuntut ilmu, kau tak kontrol apa yang kau makan. Kau halalkan yang diharamkan, syubhat pun kau rutinkan. Akhirnya ilmunya nggak bermanfaat. Maka beliau mengatakan, coba deh, dimanapun kau menuntut ilmu, kedepankan 6 hal ini, kata Imam Syafi'i. Tujuannya apa? Supaya gampang patuh, gampang taat, tidak ada komplain dalam syariat.
Kalaupun nanti ada perbedaan, ini kan yang lagi viral sekarang ini kan masalah surat Al-Kahfi, betul? Dulu saat Anda itu kalau malam Jumat itu ngaji Yasin kan? Dulu. Anak ngaji dapat informasi ternyata ini nggak ada contohnya, Sir. Mana anak udah hafal lagi. Dulu. Mana anak udah hafal lagi, Sir. Lucunya dia tinggalkan itu Yasin sampai nggak hafal lagi sekarang. Alhamdulillah anak dengar dalil tentang baca Al-Kahfi, Ustaz. Subhanallah, Ustaz. Sekarang baru sampai lagi ke anak, ternyata hadisnya tidak sahih. Mana anak udah hafal juga lagi. Antum dibikin bingung kan? Antum dibikin bingung karena nggak terbiasa beragama dengan dalil, agamanya ikut-ikutan. Ya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan dengan tegas, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Bahkan beliau mengatakan, kalau nanti kau temukan pendapatku berbenturan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku ke tembok Ahmad, kepada muridnya Imam Ahmad. Ya Ahmad, anta a'lamu minni fi ilmi hadis. Kalau lebih berilmu ketimbang aku dari ilmu hadis tersebut. Dia dengan dalil gampang dia tinggalkan. Cuma bukan dia lupakan. Kalau antum mengkhususkan memang nggak diperbolehkan, tapi ini kan ayat. Antum bisa baca kapan saja. Cuma jangan dikhususkan. Coba kalau dari itu tetap baca Yasin, kalau memang nggak boleh malam Jumat, ya di malam-malam lain baca. Ini kan zikrullah, ala bidzikrillahi tatmainnul. Baca Quran bikin tenang jiwa. Al-Kahfi juga sama, jangan dibikin bingung. Tetap dibaca tapi jangan dikhususkan gitu loh. Kalau gitu setiap hari-hari tertentu antum baca. Karena memang Quran sebagai petunjuk dan bukan cuma dihatamkan tapi dipahami. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Ini Quran hudan, petunjuk lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Dalil pertama itu iqra, bukan ihfaz. Baca. Antum suruh baca, sering baca insyaallah apa? Ya. Oh, kalau anak udah tua kayaknya susah ngapal. Antum gak disuruh ngapal, suruh baca. Durasi antum baca kan membuat antum hafal nanti dengan sendirinya. Dan kalau membaca itu kan memahami makna. Sehingga kita tahu sekali, anak memperhatikan sekali beberapa imam di Masjidil Haram. Ya. Karena memang sunnah imam itu kan menghadap makmum dari imam kita, masya Allah. Dia menghadap makmum. Istawu i'tadil, sawu sufufakum, fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Tarasu la takhtalif qulubakum. Istawu yarhamukallah. Lurus rapatkan shaf. Lurus rapatnya shaf ini merupakan kesempurnaan dalam salat. Itu kan gitu ya. Sambil menatap jamaah. Ini ada anak kecil, ada orang-orang tua, ada yang baru tobat, ada yang mampir, ada yang ini, ada yang ini. Sehingga Nabi mengatakan iqra' ma tayassara minal Quran. Baca yang paling gampang. Gampang menurut siapa? Menurut imam dan mustami'. Sehingga dilalah kita lakukan sholat malam nanti, after sholatul lail tulal qiyam. Kalau sholat malam, ayo yang paling lama berdiri. Diukur sekali jamaahnya. Sehingga dia berharap sekali jamaah itu nyaman dengan sholat tersebut. Iya, masya Allah. Beliau mengatakan, lan tanalal ilma illa bisyiddatin sa'umbika an tafsiliha bi bayan. Kamu tidak mungkin dapat ilmu kecuali mengedepankan 6 perkara ini. Yang pertama, dzaka, cerdas. Kamu belajar untuk apa? Tahu peruntukan, jangan cuma ikut-ikutan. Antum kenapa ke Masjid Muhammad? Ada kajian. Kajian apa? Wallahu alam. Emang gak ada flyernya. Sehingga dulu kayak yang merhatiin. Oh, paham? Oh, gitu. Di dalam pulang ke rumah nanti orang rumah tanya tadi apa yang dibahas. Banyak sih ya, tapi anak lupa apa, masya Allah. Karena kita nggak cerdas.
Kalau kita cerdas kita tahu, ya, anak memang harus tuntut ilmu. Kenapa anak datang? Karena yang dibahas ini sesuatu yang memang anak butuhkan. Dia perhatikan yang disampaikan ketika ditanya nanti, ya silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, yang ditanya itu yang dibahas. Karena dia merhatiin. Tapi kebanyakan jamaah ketika selesai Ustaz suka bilang, silakan yang mau bertanya. Ustaz, anak tanya Ustaz, di luar tema. Anak tanya Ustaz, ini titipan. Dan tadi ngapain dari tadi? Karena nggak cerdas. Cerdas itu bukan pinter ya. Cerdas itu paham, tahu belajar itu untuk apa gitu loh. Anak sekolah untuk apa? Itu zaka, cerdas. Wahirsun, punya kemauan yang kuat. Ya, karena kalau kita nggak punya kemauan untuk ilmu susah. Yang ada akhirnya kita jadi orang yang mungkin menelantarkan ilmu lah. Kalau untuk urusan dunia kita nggak pernah ngantuk, tapi kalau untuk urusan ilmu, masya Allah. Ya. Kita kadang-kadang belajar itu bisa merem, padahal nuntut ilmu ini kan lagi jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila. Orang yang keluar menuntut ilmu itu kan kayak jalan ke surga. Sekarang antum ini lagi jalan ke surga, walaupun antum duduk, antum lagi jalan ke surga ya. Bila terjadi kiamat atau mungkin bencana, kita meninggal, insya Allah surga. Cuma apa iya nuntut ilmu yang dikatakan lagi berjalan ke surga sambil merem gitu loh? Nyampe nggak ke surga? Ini kan harus paham. Ya, anak harus punya kemauan yang kuat nggak? Kalaupun anak ngantuk nanti anak harus cuci muka ini biar segar. Ini yang baik, ini yang bagus. Kenapa? Karena anak khawatir takutnya salah paham nih anak. Setengah-setengah dengernya gitu loh. Ini berbahaya sekali. Iya. Dia punya kemauan yang kuat. Ijtihad, wajtihadun. Dia bersungguh-sungguh karena dia tahu Allah sudah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Jalan-jalan kami ini kan kuberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Dan ternyata orang nggak bisa masuk surga tanpa kesungguhan. Itu rahmat Allah. Masuk surga itu rahmat Allah. Rahmat itu nggak mungkin didapatkan tanpa kesungguhan. Makanya dia bersungguh-sungguh. Wah, gimana caranya nih? Harus mendapatkan kemuliaan tersebut. Kalau cuma sekedar menuntut ilmu, satu sekolah bisa ratusan orang yang sekolah. Tapi kalau yang bermanfaat ilmunya ya nggak semua. Ketika diuji kelihatan aslinya. Ya Allah juga kan bakal menguji manusia kan. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian itu akan mensortir manusia. Siapa di antara mereka yang jujur, siapa yang dusta. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Ini dunia ini medan ujian, jangan gampang berkomentar sudah. Dunia ini ujian. Jalani ujian dengan cara yang betul. Makanya kamu mesti bersungguh-sungguh. Bulgha yakni modal. Orang kalau menuntut ilmu ya bermodal. Jangan cari gratisan, jangan cari tumpangan. Antum harus betul-betul tahu bahwa memang apa yang antum keluarkan ini akan menjadi penyebab karakter mulia pada ilmu yang antum dapatkan nanti. Orang kalau terlalu gampang nuntut ilmu, dia akan meremehkan ilmu. Kayak orang minta rezeki, kalau terlalu gampang dapat rezeki, dia nggak akan pernah menjaga rezeki tersebut. Ilmu itu rezeki yang azim. Orang kalau betul-betul bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ketika dia dapat ilmu, dia menjadi orang yang memaksimalkan untuk memegang ilmu tersebut. Masya Allah. Bulgha, dia cari permodalan. Karena dia tahu ini membutuhkan modal. Sampai kita kayak sekarang live nih, ya, Instagram gitu ya, atau mungkin ada langsung YouTube-nya masjid ini, atau teman-teman dari majelis taklim kami. Ini mungkin menyaksikan, orang menyaksikan, kan butuh kuota butuh dibeli kan, butuh modal. Jangan minta tetheringan.
ada hotspot gak? Ini orang gimana mau kepake ilmunya? Makanya udah jadi senior hijrah, tetap aja nggak bermanfaat ilmunya. Menjadi yang kasar, sombong, menjadi ikhwan kibar. Bukan ustadz kibar, ikhwan kibar. Ini banyak. Ya, sementara dalam Islam ini kan kalau orang sudah bagus agamanya, jaminannya kan surga. Kita belum masuk surga, masih nanti masuk surganya. Cuma karakter penghuni surga kan kita miliki. Qaribin, hayyin, sahlin, kita pernah sampaikan gue. Jadi orang yang qarib, gampang akrab, nggak eksklusif. Hayyin, lembut, sahlin, mudah. Itu karakter penghuni surga. Buat orang yang paham ini mendapatkan kebaikan. Ada kualitas pada ilmu yang dimiliki. Kayak kita lah, bapak-bapak ini nyari rezeki, kerja lah kita. Ya. Makin semangat antum bekerja, wallahi makin berkarakter rezeki yang antum miliki. Walaupun antum nggak kerja, rezeki mah dikasih. Karena Allah sudah berjanji, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Jaminan Allah. Cuma kalau kita mau bekerja sambil berdoa, ini yang akan memiliki karakter apa yang dia dapatkan. Dia kasih nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Ini keluarganya bakal berkualitas. Ada bobot kelihatan sekali. Bulghah, dia butuh permodalan. Dan kelima, wasahbatul ustaz, berteman dengan guru. Saya juga pernah sampaikan bahwa Nabi itu nggak pernah bilang murid kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya. Sampai sekarang kita nggak pernah mendengar dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sebagai murid Rasul, nggak ada. Bahasanya sebagai sahabat-sahabat Rasul. Karena Nabi ingin mereka tahu, dunia tahu, ana basarum mislukum yuha. Aku ini manusia biasa, cuma dapat wahyu. Allah maksumkan beliau, tapi secara fitrah beliau manusia, bisa lupa, bisa marah. Kata beliau, aku berpuasa, aku pun berbuka, aku pun sholat, aku pun tidur. Wa ana atazawwadun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kan gitu. Maka kalau nggak ada yang mengikuti sunnahku, bukan dari golonganku. Supaya manusia tahu. Bertemanlah dengan guru, bersahabatlah dengan guru di masjid dan di luar masjid. Kalau anak pesantren di kelas dan di luar kelas lah istilahnya. Kenapa kita nggak pernah dengar antar pesantren itu tawuran gitu. Atau mungkin terjadi hal-hal seperti yang sekolah biasa di luar gitu ya. Dan kebanyakan anak pesantren lebih berilmu ketimbang yang non pesantren. Walaupun sekarang usaha-usaha untuk merusak pesantren itu kuat banget. Tapi demi Allah, Allah jaga pesantren itu. Apa penyebabnya? Rata-rata murid berteman dengan gurunya di kelas dan di luar kelas. Betul-betul mendapatkan kebaikan. Imam Syafi'i mengatakan sahabatul ustaz, berteman dengan guru. Beliau punya guru Imam Malik, berteman beliau dengan Imam Malik. Beliau pun punya murid Imam Ahmad, berteman dengan muridnya. Muridnya pun berteman dengan guru. Nggak ada permasalahan di antara mereka. Kalaupun khilaf terjadi karena ijtihad, karena tempat mereka yang berbeda. Dia tahu gurunya Imam Malik kalau wudu itu sekali-sekali, tapi beliau 3 kali pada setiap pembasuh di bagian yang dibasuh. Kalau kita pengikutnya bisa berantem gara-gara 1 sama 3 gitu. Karena Imam Syafi'i tahu ini Imam Malik tinggal di Madinah, Imam Darul Hijrah, air susah. Wajarlah kalau dipakai sekali-sekali, dimaksimalkan sekali bersih kalau bisa. Tapi kan kalau Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Sungai Nil, air gampang, ya bisa 3 lah. Nah, kita belajar dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau sekali bisa bersih cukup. Ya, karena hukum asalnya membersihkan itu nggak ada jumlah bilangannya. Cuma famsahu bi ru'usikum wa aghsilu aydiyakum wa arjulakum. Perintahnya cuma membasuh tangan dan kaki. Nggak ada jumlah bilangannya, betul?
Kata Imam Ahmad, kalau bisa sekali bersih bagus, itu irit air. Tapi kalau 3 kali pun belum bersih, lebih pun silakan. Jangankan wudhu, mandi pun boleh, itu bersuci, betul. Ini kan cerdas, bukan buat ribut. Karena ulama tuh solusi. Jangan dijadikan firqah. Ya, waduh ini bahaya sekali. Apalagi ini mau Ramadan nih. Sebentar lagi mau Ramadan ini, betul? Akan terjadi khilaf dan selalu khilafnya seperti itu. Jumlah bilangan rakaat sholat tarawih nanti. Padahal targetnya tulal qiyam, yang paling lama berdiri. Nabi mencontohkan ya, 8 dengan 3, sebagian mengatakan 10 dengan 3, 13. Namun di zamannya Umar bin Khattab, Umar menyaksikan ada yang melakukannya 21 dan Umar membiarkan. Ini kan pemahaman Umar, Masya Allah. Karena Umar memegang keyakinan sholatul lail masna, sholat malam ya 22, nggak ada batasan. Sehingga disimpulkan sama ulama minimal 11, maksimal tak terhitung. Tapi yang paling afdol tulal qiyam, yang paling lama berdiri. Ini dipraktekannya kebalik. Makin jumlah bilangan banyak, makin cepat. Sehingga diantara ikhwan ini mengiklankan ibadah tersebut. Antum sholat di mana, akhi? Ana sih di seberang komplek. Antum di mana? Ana mendingan di kompleks ini. Kenapa? Cepat. Ya. Antum yang iklanin, sehingga orang membandingkannya seperti itu. Atau mungkin sampai terjadi keributan. Antum anak gang mana? Gang 11. Antum gang 21. Subhanallah. Ya. Karena kita nggak berteman dengan guru kita, kita nggak bersahabat. Kita cuma jadi orang yang nunggu ilmu datang. Padahal ilmu didatangi. Ya. Antum nggak ngaji lagi emang? Ustadznya nggak datang. Terus kalau ustadznya meninggal selesai. Inna Allah la yakbidul ilma intizan yantazi'u minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta la yumkin minhu ilman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Ya hati-hati loh. Allah kalau ngambil ilmu bukan ilmu yang diambil ulama diwafatkan. Kalau cuma nungguin ulama datang selesai berarti. Berarti kalau ulamanya nggak datang, waduh kacau ini. Masya Allah. Padahal syariat mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Perintahnya itu agama untuk dirimu dan keluarga. Berarti kan tiap personal ini mesti belajar. Nggak bisa ngandelin orang lain yang nggak bisa. Harus tahu, harus berilmu, mengerti. Masya Allah. Wasahbatul ustaz. Dan yang kata Imam Syafi'i, wa tulaz zaman. Panjang waktu. Tulaz zaman. Nggak bisa sekali 2 kali langsung bisa tuh, nggak bisa. Butuh waktu, butuh diulang-ulang, butuh bertanya. Ya. Makanya kalau sanad ilmu itu satu, ya dengan manhaj yang sama, dimanapun antum belajar nyambung nanti. Sekarang dikaji tentang masalah tauhid. Ya. Besok antum datang ke Mekah Madinah, duduk di majelis ulama membahas tentang tauhid, sama bahasannya. Sudah azan belum? Khalas. Ya, kita lanjutkan pada sholat nanti. Afwan, anda nggak mendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit kajian kita berkait tentang diam itu emas. Ya, ini tidak gampang berkomentar untuk sesuatu yang dia tidak ketahui dulu. Disitulah Muhammad bin Ismail bin Bardisbah Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan
Karena memang tidak sedikit orang terjebak dalam kesalahan ketika berkomentar akan sesuatu yang dia tidak ada ilmunya. Ya. Maka Nabi mengatakan tadi, la tuqsurul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah fasfatul kalam. Wa inna amalan nas indallah qalbul khas. Karena orang yang banyak bicara tanpa zikir di dalamnya menjadi penyebab kerasnya hati. Dan Nabi jelaskan, ab'adan nas indallah al-qalbul qasir. Orang yang nanti tempatnya paling jauh dari Allah di akhirat, orang yang hatinya keras. Hati yang keras ini bukan kuat kemauan, susah untuk mendapatkan kucuran ilmu. Ya, bukan sedikit loh dia mengenal orang-orang alim. Dia tahu majlis mana yang dia tidak datangi, masjid mana yang tidak dia sholati gitu. Dia tahu, cuma hatinya keras. Tidak menjadi orang-orang yang tahu bahwa semua ada tahapan dan proses, bahwa hidayah ini urusan Allah, sehingga tugas kita cuma menyampaikan kebaikan. May yahdihi fala mudilla lahu. Dia berkeyakinan kalau Allah sudah berikan hidayah, tidak ada yang bisa disalahin. Subhanallah. Tidak sedikit orang terjebak dalam kesalahan. Makanya Nabi pernah menjamin, bahasa Rasul itu, kata Nabi, man waqahu Allahu syarra ma baina lihyai wa syarra ma baina rijlai dakhala al-jannah. Kata Nabi, orang yang bisa menjaga bahaya antara dua bibir atas dan bawah dan dua kakinya, kalau jamin yang soleh. Ini menekankan sekali, suruh berilmu. Ustaz, kalau memang begitu, adakah solusi yang diberikan dalam agama? Oh, banyak. Ulama menginginkan kita berilmu tentang ini, maka dikumpulkanlah oleh ulama arahan-arahan supaya kita nanti kalaupun berbicara itu sebuah kebaikan, bukan sesuatu yang mendatangkan syubhat dan kekhawatiran. Kata ulama yang pertama, ayo, modal hidup untuk ilmu. Karena Allah firmankan dalam Az-Zumar ayat 9, kata Allah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Allah ajak bicara manusia, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang paham ini ya cuma orang yang mau berpikir. Ya jelas beda. Orang yang berilmu baca Quran, dia paham yang dibaca. Kalau orang yang tidak berilmu baca Quran, malah dia pengen Quran ditempel ke di dinding. Masalah bisa dibaca hanya belakangan. Ya, saya pernah sampaikan, banyak masjid yang membuat ornamen kaligrafi, kelihatan Islami. Kayak tuh melihat di kaca itu banyak ornamen huruf Arab gitu kan. Orang tahunya ini sih kayaknya Arab, bahasa Arab gitu loh. Padahal ditulis untuk tidak dipahami. Sehingga banyak masjid yang bertuliskan ayat-ayat Allah, ya terkadang yang jadi takmirnya pun nggak paham bacanya. Cuma dia mengatakan ini kami bikin mahal ini Ustaz. Sekeliling ini kita habis sekian puluh juta. Wow, Masya Allah. Ini bagus banget. Bacanya apa nih Pak? Yang ini wallahu a'lam, yang itu wallahu a'lam, kullu wallahu a'lam. Ini kan ajib. Bahaya sih. Ya. Akhirnya seperti keledai yang bawa buku, apa yang dibawa, apa yang dipelajari kan dipahami gitu ya. Suruh berilmu. Apa yang berkaitan tentang tauhid. Ilmu kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Suruh mengedepankan ilmu supaya mendapatkan kebaikan. Yang kedua, betul-betul mengerti bahwa hidup ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan konsekuensinya apa? Tidak ada kesyirikan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
qada, takdir. Allah takdirkan kita ini beribadah hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illa Allah. Dia tahu bismillah Allah ilah wa wala. Dia tahu bahwa la ma'budu bihaqqin illa Allah. Dan dia tetapkan hanya Allah. Wow, dia orang yang mengerti. Sehingga kalau yang namanya ibadah diperuntukkan untuk Allah, maka seluruh ibadah itu bakal memiliki bekas buat orang yang melakukannya. Salat, akhi, salat. Allah katakan tanha dari faksa wal munkar. Harusnya orang salat itu enggak berbuat keji dan munkar. Tapi enggak sedikit orang yang salat mengulang perbuatan keji dan munkar. Kalau orang yang berilmu ulil albab, dia akan koreksi apa yang membuat sholat saya ini nggak ngefek gitu loh. Oh ternyata wudhunya salah. Oh ternyata sholatnya memang nggak betul. Akidahnya rusak. Dia tidak kenal Allah. Dia cuma mengaku hamba Allah dan dia tidak tahu Allah. Ini nggak sedikit, banyak orang yang seperti ini. Pun dibaca ayat nggak dipahami apa yang dia baca. Sehingga tidak ada bekas sholat. Sementara kalau orang yang beriman melakukan ibadah sholat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum imanan. Kalaupun ditambah ayat dia tambah iman, kan harusnya begitu. Cuma karena memang dia tidak peruntukan ibadahnya untuk Allah, pun dia niat diperuntukkan, cuma dia nggak dalami tentang Allah. Dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Rasul, dia nggak kenal Islam dengan benar. Akhirnya cuma taklidiyah, ikut-ikutan, taklidil a'ma, mengekor secara buta. Ya, ibadah cuma sekedar gugur wajib. Ya, akhirnya setiap ibadah nggak mendatangkan bekas. Padahal dalam Islam ini syariatnya ibadah mendatangkan bekas. Yang ketiga, dia tidak terbiasa beramal soleh, maka diperintahkan banyak beramal soleh. Wallahi ya akhi, kita ini orang yang nggak tahu besok apa yang terjadi. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Cuma paranormal tuh arraf tuh yang sok tahu. Orang-orang indigo, orang-orang yang sok tahu yang akan datang. Allah kadzab. Ustaz. Hukum asal manusia tidak tahu. Cuma bukan pesimis. Ya masalahnya kan anak nggak tahu Ustaz besok apa yang terjadi. Bukan cuma ente sob, semua nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Maka Allah mengatakan kalau pengen yang akan datang itu baik, Allah firmankan di An-Nahl 97. Kata Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Nah, tegas Allah mengatakan, kalau kamu pengen nanti akan datang baik, ya, nggak usah dikira-kira, beramal saleh, amilah shalihan. Tapi harus tahu, amal soleh laki sama perempuan suka beda. Sholatnya sama, maghrib 3, isya 4 sama, cuma kan bajunya beda. Ya, kerjaan sama, bekerja di dunia, cuma kan pasti beda model kerjanya gitu loh. Makanya Allah mengatakan min dzakarin aw unsa. Diperjelas statusnya ada laki apa perempuan. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Alaysa dzakaru kal unsa. Jangan sampai kita pengen mirip kayak perempuan, perempuan pengen mirip kayak laki, jangan. Laki zahab sur. Laki itu emas. Jatuhnya aja orang berebut. Itu laki. Makin tua, makin mahal, makin karatnya tinggi, itu laki gitu loh. Bukan makin hilang manfaat. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Maka Nabi mengatakan lan yaslu li rajulin idza amaratu imra'ah. Harus tahu ini. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Asalkan dia beriman, maknanya dia beribadah dengan landasan iman yang dia miliki. Lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil Rabb yang menciptakan alam ini. Falanuhyanahu hayatan thayyibah.
Allah menggunakan kata fa, bukan wa. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Berarti kita nggak tahu apa kebaikan, Allah yang maha tahu. Karena manusia punya mau, Allah berkehendak. Ya nggak usah pengen tahu besok pengen apa, terserah Allah. Kita nggak bisa pilih takdir. Takdir telah ditentukan. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sana. Karena takdir sudah dibuat, tugas kita cuma menjalani. Ada yang bisa dirubah, ada ya. Yang sifatnya tidak kauniyah, la yaruddul qada ila dua, ada. Ya. Kita bodoh, belajar, berdoa jadi pinter. Miskin kerja, doa jadi kaya, bisa. Tapi kalau laki berdoa pengen jadi perempuan, perempuan jadi laki, gak bakal bisa. Atau yang tua pengen jadi orang muda lagi, gak bisa. Atau yang muda ditua-tuain, gak bakal bisa. Khalas, kalau telah takdir kan. Beramal soleh. Ya, kalau sudah pakai bahasa amal soleh apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu. Ya, Masya Allah. Allah akan berikan kebaikan orang yang seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, jangan kurangi mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Suruh banyak mengingat Allah. Ya, supaya kita tahu nih yang kita miliki semua milik Allah. Jangan pernah bilang anak beli rumah pakai uang anak dan uang Allah. Anak beli mobil motor pakai uang anak dan uang Allah. Itu nikmat-nikmat yang bakal ditanya. Summa la tus'aluna yawma idzin. Jangan bangga dengan bentuk rumah, tapi mulailah berpikir itu rumah buat apa gitu loh. Karena doanya kan anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Orang punya rumah ada doanya. Inna syaitan yafir min baitil ladzi tukrabi surat al-Baqarah. Ada dalilnya. Ada beli pakai uang Allah. Maka demi Allah itu nikmat, karena nggak semua orang punya rumah. Itu nikmat bakal ditanya. Jangan cuma ngayal home sweet home baiti jannati. Surga apa? Antum belum pernah ngelihat surga. Surga itu malah ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatar ala kulli qalbin basar. Surga itu kan mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Kok ya bisa antum bilang rumahku surgaku? Surga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salam. Bisa gak tegak nuansa keislaman? Memahami fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun islamiyah. Dimanapun kau berpijak, syariat kau junjung tinggi, itu rumah. Suruh banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Suruh banyak mengingat Allah. Jadi ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Makanya orang-orang bijak sudah mengatakan, jangan kau cibirlah orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, membuat rumah yang bagus. Kita kadang-kadang kalau lihat orang rumahnya bagus, rumahnya gede dan sombong dan kalau antum nggak mampu jangan bilang sombong ke orang. Mau tanya buat sama dia apa niat apa dia punya rumah besar. Mungkin niatnya baik, anak bikin rumah besar ini jangan bagusin sengaja. Anak berharap nanti kalau orang masuk ke rumah anak itu bertasbih lah. Subhanallah. Karena untuk membeli tasbihnya orang itu mahal. Antum mau salahkan dia. Dan ibadahnya baik kok, bukan sedikit. Dulu ada di Jalan Tabi'in, Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam dari Asma binti Abi Bakar. Dia pun memiliki rumah yang terbuat dari batu giok. Kita giok satu, sombongnya satu komplek, betul. Rumahnya giok. Dia buat bukan buat sombong, dia berharap kalau ada musafir yang bisa hadir lewat Gurun Sahara mampir numpang adem. Dia bikin indah, dia bikin bagus untuk orang nyaman. Manis. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram.
dengan sarahnya Subulus Salam. Ulama yang betul-betul terkenal, ahli hadis Syafi'iyah. Beliau memiliki kereta kuda yang paling mahal di zamannya, sehingga raja pun nggak punya seperti itu. Kalau hari gini ada ustadz yang begitu ramai orang, beliau pakai. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, apakah ini nggak riya? Riya dari mana? Antum tahu riya kan tidak? Ini nikmat yang Allah berikan kecil di dunia, di akhirat lebih daripada itu. Yang penting beli untuk sebuah peruntukan. Untuk apa gitu lah. Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya kalau memang ada manfaatnya malas, nggak ada masalah. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Kayak orang bangun rumah karena punya keluarga, bukan bangun rumah nyari keluarga. Kayak ma'had itu ada murid bangun gedung, bukan bangun gedung manggil murid, bukan. Kalau ma'had sekarang kan bangun gedung manggil murid, menerima murid baru, betul? Guru nyari murid, dulu murid nyari guru. Beda, kelasnya sudah beda. Ya. Dia bikin masjid karena memang dibutuhkan, bukan bagus-bagusan bikin masjid, bukan. Maka nggak usah khawatir makin penuh ini masjid, makin Allah gampangkan lebar nanti insya Allah. Makin banyak manfaat Allah datangkan karena memang Allah maha mengetahui gitu loh. Nggak usah paksa Allah untuk paham kita. Ya Allah besarkan rumah hamba, ya Allah besarkan masjid hamba, nggak perlu Allah ya'lam ya akhi. Nabi Allah Yunus alaihissalam ditelan sama ikan di tengah malam yang gelap, masuk ke dalam dasar laut yang gelap. Dia enggak mengatakan Allahumma akhrijni min batnil hut. Enggak. Dia hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau sampai saya masuk ke perut ikan ini ada yang salah. Tuhan enggak menciptakan saya buat di perut ikan. Maka dia beristighfar. Sehingga kalau ada orang sekolah tinggi-tinggi kok susah dapat kerja, istighfar. Kok nggak nikah-nikah, keren tampangnya maco kok nggak laku-laku, istighfar. Lawang cantik semua orang suka tapi nggak ada yang berani ngelamar, istighfar. Antum nggak punya anak sudah nikah, ya Allah Ustaz, padahal dicek dokter dua-duanya sehat, kok nggak punya anak, istighfar. Syariatnya seperti itu. Ya qawmi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanan. Allah janjikan kehidupan yang lebih baik buat orang yang mau beristighfar, asal dia tahu istighfarnya dengan sebab, karena mengingat Allah. 8 golongan orang yang terlindungi oleh naungan ketika tak ada naungan. Salah satunya apa? Orang yang bangun malam menangis karena mengingat Allah. Karena mengingat Allah bukan mengingat dosa. Makin dia ingat Allah, makin kerdil dia. Makin dia paham ilah wa wala. Ibnu Katsir mengatakan Allah ilah wa wala. Ilah la ma'budu bihaqqin. Wa wala tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Allah. Maka kita meyakini Allah lafzuz zalalah, yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka orang kalau sudah bisa seperti ini, Allah akan berikan kemuliaan dalam hidupnya. Timbullah kemuliaan istiqomah. Nah, kalau istiqomah ini karakter orang-orang yang nggak banyak ngomong, karena udah tahu sesuatu yang baik yang mesti dilakukan. Ya, sampai Allah muliakan dalam Al-Quran itu di surat Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. yakni orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, bukan ilahan Allah, Rabbuna Allah. Rabbuna Allah, Rabba yarubu, yang mencipta dengan proses. Dia belum bermuhasabah diri bahwa Allah ciptakan dia dengan proses. Summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Istiqomahnya kembang, buah yang dipetik dari sesuatu yang ditanam.
Lianna yaqul rabbuna Allah. Dalam loh rububiyahnya Allah dia pahami. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat. Buat apa Allah turunkan malaikat? Malaikat yang diperintahkan untuk mengatakan Allah takhafu. Jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka tentang surga yang kamu dijanjikan untuk itu. Dalam ayat lain surat Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14 hampir mirip. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jaminannya surga atas perbuatan yang mereka lakukan. Masya Allah. Makanya kalau tahapannya betul pasti hasilnya betul insyaallah. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang agak gampang berkomentar untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, karena biar bagaimana dia itu mas. Kalau kita nggak paham, kalau kita paham sampaikan. Ya, tapi yang kita sampaikan adalah burhan, dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala Rasul. Allah muliakan kita insyaallah ya. Barakallahu fiikum. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau misalkan katakan bapak-bapak aja sambung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz mengenai apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam fikih. Yang saya tanyakan di sini tentang masalah permodalan. Jadi di saat ini banyak di kalangan umat itu mau menyekolahkan anak dalam bentuk di pesantren. Tapi dalam hal ini tidak ada satu kemampuan untuk menyekolahkan anak di pesantren atau pondok-pondok sunnah. Jadi mohon diberikan solusinya. Akhi, dalam Islam ini sebenarnya al-ummu madrasah. Laisatil madrasah madrasah. Fa innamal al-madrasah. Jadi bukan sekolah yang dibilang sekolah, awalnya ibu itu sekolah. Makanya kalau laki-laki yang cerdas, dia akan menikah dengan perempuan yang pintar, yang dijadikan sebagai madrasah. Ini hukum asalnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kenyataannya enggak semua perempuan bisa jadi madrasah, sehingga dibutuhkanlah madrasah, sekolah. Permasalahannya ini Ustaz, tidak sedikit orang Islam ini yang berkeluh kesah tentang nilai pesantren yang dikatakan tidak murah. Ya, saya punya pesantren, saya punya yayasan Imam Malik bin Anas di Bogor. Nah, ya saya tahu sekali, 18 tahun sudah berdiri itu sekolah. Sampai detik ini izin Allah minusnya itu 30 juta. Karena memang nggak menjanjikan keuntungan. Saya aneh kalau ada sekolah itu menjanjikan keuntungan tuh aneh. Gitu. Kalau betul-betul kita abdikan hidup kita untuk madrasah. Dan kita nggak bisa hidup di yayasan sebagai orang yang nyaman karena memiliki yayasan. Memang karakter anak-anak kita tergantung peluang yang kita keluarkan. Bahkan demi Allah, saya punya pesantren dan sampai detik ini anak saya pun bayar di dalamnya. Orang udah geleng kepala, ini punya antum sunnah. Tapi anak pengen bayar untuk anak-anak. Karena anak-anak akan berkarakter dengan rezeki yang anak cari. Dan gak usah takut ya akhi. Orang yang bertawakal, kalau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqduhi ma'sad wa taruhu bi ta'ala. Sebenarnya kalau kita mau sedikit capek nyari, ada rezeki anak insyaallah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Cuma ya harus yakin. Harus yakin dan insyaallah kita punya Allah. Kaifa tahful faqr wa anta abdul ghani ya akhi.
Bagaimana antum bisa takut dianggap miskin? Antum ini hamba Allah yang maha kaya. Dan gak usah khawatir, Allah jamin rezeki anak insya Allah. Asal kita punya akidah atau siku bil kuahnya kuat antara kita dengan Allah. Insya Allah. Dan tidak sedikit saya punya teman-teman yang masya Allah, yang betul-betul dia korbankan dirinya untuk sekolah anak, dan anaknya jadi semua. Masya Allah. Gitu ya. Tapi kalau memang qadarullah wa masa'a fa'ala Ustaz, ya, nanti biasa ada subsidi silang. Ya. Dan tidak sedikit anak-anak yang miskin Allah kasih pinter. Allah kasih pinter. Sehingga banyak juga donatur ini yang membantu dia. Atau mungkin nilai bulanan itu bisa subsidi silang. Ya, buat orang tersebut. Jadi kalau antum nggak punya uang untuk sekolah, jangan sampai antum nggak punya kepinteran buat sekolah gitu. Maaf. Karena insya Allah kalau antum pinter, ma'had itu pasti memberikan dispensasi buat yang pinter. Dan didahulukan untuk orang-orang yang pinter. Nah, makanya kalau kita merasa kita ini nggak punya, susah miskin, jangan malas belajar. Antum punya modal untuk pinter. Dilala insya Allah kalau antum ada manfaatnya, orang pasti mengambil manfaat dari antum insya Allah. Saya ngalamin, saya bukan orang kaya, saya bukan punya orang yang punya uang gitu lah. Ingin berangkat ke Arab pun untuk belajar, untuk sekolah, untuk ngaji, untuk duduk di majelis ulama itu tidak punya biaya sama sekali. Nggak habis akal ini. Paling nggak kita berilmu lah tentang manasik umroh, manasik haji lah, inilah itulah, sampai kita dijadikan pembimbing. Dan rutin kita berangkat terus. Tapi bukan haji mumpung di sana kita belajar. Nanti ada kan kenal koneksian macam-macam gini. Setelah kita merasakan nikmat, ajarkan orang seperti itu. Karena kalau sudah Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah, may yahdihi fala mudhillalah. Tapi kebalikannya, kalau kitanya hina, izzu itu kan istighnahu anin nas. Harga diri itu kan ketika nggak nyender sama manusia. Hina itu ketika menyender. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan dia karena dia menghinakan diri, Allah hinakan dia. Karena dia bisa memuliakan dia. Makanya Pak, insya Allah Pak, insya Allah ya. Kalau memang kita nggak ada rezeki, ya, contohnya sekarang nih, ada tawaran umrah. Mana kita tahu nanti, karena saya sering mengalami seperti ini, teman-teman yang hitungan matematik sih udah ngayal umrah lah, nggak ngayal haji. Cuma jalan Allah. Ternyata diumrohkan. Padahal kalau bilangan nilai dia nggak punya nilai untuk kesana. Karena Allah panggil ya. Antuman dengar cerita tentang Uwais Al-Qarni, betul? Yang dia gendong ibunya dari negeri Yaman menuju Makkah. Dipertontonkan. Bahkan kemarin saya sempat ketemu sama salah seorang teman dari Gorontalo ketika kajian tajir di Bandung kemarin. Dia pengen satu villa sama Ustaz Subhan. Dia ngobrol, Ustaz, kata dia, Anda pernah ngumpulin uang buat umroh, cuma kepake untuk urusan umi Anda. Tapi Anda janji sama Allah, Anda tetap mau berangkat. Makanya Anda pakai sepeda katanya. Dia pakai sepeda. Alhamdulillah. Anda bisa juga umroh karena sepeda tersebut. Anda dagang di tiap negara. Doakan Anda Ustaz, sebentar lagi Anda mau ke Yaman. Anda pengen belajar Ustaz, dengan sepeda juga. Kalau perlu pun bisa, bukan tidak. Dan dia nggak mengekspos diri. Kalau dia ekspos viral. Karena memang dia nggak membutuhkan followers yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi ayolah, semangatlah. Ya, kita orang laki ini mesti semangat. Diamsalkan seperti burung tadi. Yang berhiwasa, wataruhu bitana. Ya, kalau jamin rezeki kita insyaallah. Lau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkuli. Allah. Nah, baik, lagi sekarang. Halas. Ya, semoga manfaat yang disampaikan, karena cukup satu saja. Insyaallah besok ada Ustaz Firanda dan Ustaz lain nanti. Antum bisa menggali ilmu dalam Allah ya. Lebih banyak lagi. Tapi intinya qaidul ilma bil kitabah ya. Ikat ilmu dengan tulisan. Ya, as'alu 'ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau antum enggak tahu. Jadikan guru antum itu sahabat antum. Sehingga antum tahu manfaat guru buat antum insyaallah. Ya, Allah akan minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan di masjid kita. Ahmad cinta insyaallah Allah jaga selalu ya. Dan doakan teman-teman yang sudah membantu
terselenggaranya kegiatan ini dengan teman-teman kami dan lainnya. Semoga memberikan istiqomah insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.